Terkadang kamu memang bisa kehilangan motivasi dan tujuan dalam hidup yang mungkin saja membuat kamu tidak bersemangat menjalani hari-harimu. Nah, supaya kamu bisa kembali bersemangat, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi dalam diri kamu. Oleh karena itu, simak sampai akhir, jangan di-skip. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe, berikan like dan komentarnya. Memang hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Tentu saja rasa jenuh, bosan, kecewa, dan gagal pasti pernah kamu rasakan, bukan? Seringkali hal tersebut juga menjadi alasan kamu menjadi kehilangan motivasi. Padahal motivasi ini sangat penting bagi kehidupanmu untuk mendorong kamu lebih bersemangat menjalani hari-hari, bersemangat memecahkan masalah, bersemangat untuk mencapai semua tujuan yang sudah kamu rencanakan, dan tentu bersemangat menghadapi tantangan dan melihat peluang yang ada di depan kamu. Tidak hanya itu, motivasi juga bisa membantumu mengubah kebiasaan buruk yang sudah mengakar dalam diri kamu menjadi kebiasaan yang baik. Namun, tentu jika motivasi sudah hilang pada diri kamu, perlu dikembangkan lagi, perlu dibangun lagi. Nah, bagaimana cara membangunnya? Simak baik-baik. Hilangnya motivasi acap kali membawa dampak yang negatif terhadap kualitas hidup kamu. Tentu ini termasuk munculnya banyak masalah kesehatan. Di antaranya, bisa jadi kamu mudah mengalami stres atau mudah mengalami depresi. Itulah mengapa kamu perlu tahu bagaimana caranya membangun kembali motivasi dalam diri kamu, sehingga kamu tidak kehilangan arah dan tetap bersemangat menjalani hari-harimu, apapun yang terjadi. Yang pertama, buat tujuan dan tuliskan. Membuat tujuan yang ingin kamu capai dengan lebih jelas, spesifik, tentu realistik, dan pastinya objektif. Lalu tuliskan dalam buku catatan atau pada selembar kertas. Kemudian coba tempelkan di dinding atau di setiap sudut yang seringkali kamu lalui, sehingga kamu bisa membacanya setiap hari dan mengingatkannya apa yang harus kamu lakukan. Jika memang dibutuhkan, tentu kamu juga bisa menambahkan kata-kata penyemangat dari tokoh favoritmu. Kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang membuat kamu lebih optimis dan bersemangat. Bisa jadi dibutuhkan untuk menghiasi hari-harimu, untuk bisa lebih memotivasi melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, buat rencana. Tentu setelah membuat tujuan dan menuliskannya, tanpa membuat sebuah rencana apa yang hendak dilakukan, tentu itu juga nggak ada manfaatnya. Maka tentu rencana ini sangat penting buat kamu. Buatlah rencana dan langkah-langkah yang hendak kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu tuju tersebut. Jangan lupa, buat target berapa lama kamu harus mencapainya. Dan tentu buat kriteria hasil
Apa yang menandakan bahwa kamu sudah mulai bisa mencapai tujuan tersebut. Pastikan kamu membaginya dalam skala prioritas dan tugas. Jadi, kamu tahu mana yang harus didahulukan dan bagaimana caranya ketika kamu merasa jenuh. Jangan dipaksakan. Tidak ada salahnya untuk berhenti dan menepi sejenak. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu senangi. Lalu mulailah kembali. Mengerjakan hal-hal yang kamu senangi bisa membuat kamu jauh lebih enjoy, rileks untuk mencapai tujuan dan melakukan setiap tindakan yang sudah kamu rencanakan. Tentu kamu akan jauh lebih fokus, konsentrasi, dan tidak kesulitan mengambil keputusan terkait kapan harus melaksanakan rencana yang sudah kamu buat. 3. Jangan pernah takut gagal. Ada kalanya kamu akan mengalami kegagalan, karena kesuksesan tidak terjadi dalam proses yang instan. Memang ada beberapa orang yang mudah sekali mengalami kesuksesan, tapi tidak sedikit orang yang mengalami kesuksesan harus melalui proses panjang dan berliku-liku penuh dengan rintangan. Namun, jangan patah semangat. Jadikan hal tersebut suatu pembelajaran. Jika kamu merasa jalan yang kamu jalani penuh dengan rintangan, hambatan, tentu sebaiknya kamu tidak usah melihat orang yang mencapai kesuksesan dengan instan. Tapi lihatlah orang-orang yang sukses setelah melalui perjuangan yang panjang, proses yang panjang. Pasalnya selalu ada hal yang bisa kamu temukan dan membuat kamu bisa memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik lagi. Saat kamu merasa beban terlalu berat, tidak ada salahnya berbagi dengan orang-orang yang kamu percayai. Bisa jadi orang-orang tersebut bisa memberimu solusi, memberimu alternatif, memberimu sesuatu yang membuat kamu jauh lebih mudah menghadapi setiap rintangan dan masalah. 4. Selalu berpikir positif. Isi aktivitas sehari-hari dengan berbagai aktivitas positif. Luaskan koneksi dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki pandangan masa depan yang baik. Tidak ada salahnya membaca buku motivasi dan pengembangan diri atau mengikuti seminar-seminar. Tentu manfaatkan internet untuk mencari berbagai hal baru, peluang baru dan koneksi baru. Jangan pernah izinkan pikiran negatif menghampiri kamu. Bagaimanapun kondisi dirimu saat itu, penuhi dan pikirkan hal-hal yang baik. Syukuri apa yang sudah kau raih saat ini dan sudah berhasil, walaupun itu kecil. Dari yang kecil itu akhirnya akan menjadi jauh lebih besar. Pikiran positif yang kamu miliki akan membuat kamu jauh lebih bahagia, lebih bersemangat. Pikiran positif akan membuat kamu nyaman ketika berada dengan orang lain, dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Mungkin suatu saat kamu yang akan mengalami kesuksesan itu. 4. Berikan hadiah untuk diri sendiri. Apresiasi pada diri sendiri sangat penting untuk membuat kamu tetap bersemangat, baik ketika kamu sedang sukses maupun saat sedang menemui jalan buntu. Berikan diri sendiri waktu, mungkin dengan berjalan-jalan ke tempat yang disenangi, atau membeli barang yang ingin dimiliki. Tentu itu akan membuat dirimu jauh lebih bangga, bermakna. Dan hal yang sudah kau lakukan itu membawa manfaat bagi dirimu, bagi kebahagiaanmu.